Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adam Rizky. Teman-teman, saya untuk kali ini akan sharing tentang sebuah guru ya. Jadi, oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi di sini akan membahas tentang bagaimana kita belajar untuk tahu, untuk mengerti, untuk kepentingan kita sendiri, untuk tahu bahwa kita yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya di sini kita akan belajar ya. Kalau kita belajar kita memerlukan guru ya. Jadi untuk teman-teman di sini tidak usah bingung mencari guru, karena guru terbaik saat ini ya bisa di Google atau YouTube. Teman-teman tinggal klik searching, di situ akan keluar semuanya. Tetapi di sini bukan masalah tentang sarana belajarnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan sharing, kita ngobrol bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Di sini saya mengajak teman-teman untuk memiliki pandangan atau mindset ke depan. Setidaknya teman-teman tahu langkah yang akan teman-teman lakukan. Setidaknya teman-teman tahu, teman-teman tidak terbawa emosi, tidak terbawa oleh analisa-analisa dari berbagai pihak manapun ketika teman-teman ingin memulai menabung saham atau berinvestasi di pasar modal. Jadi banyak di sana teman-teman melihat atau bergabung ke grup-grup member, grup-grup saham, grup-grup cuan. Di situ teman-teman kurang lebihnya disuruh untuk menyetorkan dana. Itu melainkan teman-teman menghabiskan uang sendiri. Itu melainkan teman-teman sedikit boros. Kita punya otak ya teman-teman buat berpikir. Kita punya sarana ya teman-teman buat mencari tahu, yaitu ya HP buat mencari tahu ilmu yang akan kita pelajari. Gunakanlah itu teman-teman. Jangan sedikit-sedikit kita melakukan sesuatu yang mungkin mubazir untuk diri kita sendiri. Ya artinya semacam yang tadi yang saya jelaskan. Jadi di sini saya akan memberi teman-teman pandangan ke depan, mindset ke depan, agar teman-teman dengan analisa sendiri, teman-teman yakin dengan keputusan sendiri, akhirnya teman-teman bisa berjalan sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai keinginan atau target yang sudah teman-teman rencanakan. Jadi berbicara tentang guru di sini tidak mudah, karena berbagai macam guru mungkin akan berbeda secara penjelasannya. Artinya kita harus bisa menyaring dari berbagai informasi yang datang dari sana sini, sehingga kita tahu mana yang lebih kompatibel, mana yang lebih meyakinkan. Apalagi ini di dunia saham, di dunia bisnis permodalan, pasar modal. Artinya tidak ada yang pasti ya teman-teman. Kita membutuhkan feeling, kita membutuhkan analisa-analisa yang mungkin kita tahu, yang sudah kita belajar dengan tekun, sehingga memunculkan berbagai keputusan-keputusan yang tidak didasari dengan emosional. Karena keputusan-keputusan yang didasari dengan emosional itu sangat berbahaya. Itu akan mengganggu mental teman-teman, sehingga teman-teman belum cuan dan baru turun sahamnya, itu teman-teman langsung drop tanpa mengetahui bagaimana caranya agar bisa bertahan, setidaknya tidak rugi begitu. Jadi ketika teman-teman ingin untung besar, kita harus tahu resiko yang akan kita terima, kita harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman di sini setidaknya kita sharing agar teman-teman tidak cepat terbawa oleh informasi-informasi atau orang-orang yang tebar fir ya.
Jadi itu sangat berbahaya sekali bagi kita. Istilahnya itu di pasar modal itu sentimen negatif dan sentimen positif. Kalau sentimen positif itu berdampak baik bagi transaksi saham di Indonesia. Tapi kalau sentimen negatif, ya sekalipun belum ada 1 jam pasar modal bisa langsung rontok, karena salah satunya ya itu sebagai faktor naik turunnya bursa saham. Jadi pesan saya, teman-teman harus yakin dengan keputusan teman-teman. Artinya ketika teman-teman ingin melangkah, teman-teman harus belajar dari sumber-sumber tertentu. Ya misal teman-teman bisa belajar dari Pak Rian Filbert ya. Teman-teman bisa searching di YouTube atau Google, karena saya juga masih awam. Eh, Teman-teman kalau mau ingin keuangan teman-teman lebih baik lagi dengan cara berinvestasi di pasar modal, teman-teman bisa belajar di Pak Rian Filbert. Di situ Pak Rian Filbert adalah kalau nggak salah orang yang dapat penghargaan dari Pak Presiden Joko Widodo karena praktisi inspirasi di pasar modal tentang dunia investasi. Jadi tidak diragukan lagi dengan keilmuan Pak Rian Filbert. Saya juga pernah mendatangi salah satu seminarnya di Jakarta Selatan ya pada 2 tahun silam. Dan alhamdulillah saya mendapatkan sekelumit sedikit ilmunya ya, karena beliau juga masih banyak lagi ilmunya, tetapi saya baru bisa datang hanya 1 kali seminar. Jadi teman-teman ketika ingin belajar harus tahu sumbernya, harus yakin dengan keputusan-keputusan sendiri, tidak didahului dengan emosi. Kita harus kita harus mencari literasi-literasi tentang dunia berinvestasi, karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan portofolio kita, untuk terus mengembangkan nilai aset yang kita punyai. Sekecil apapun, kalau kita kembangkan, kalau kita olah dengan baik, itu akan menjadi besar lama-lama. Sehingga teman-teman harus yakin kuncinya konsisten, dan perlu teman-teman ingat karena keputusan akan merubah segalanya. Jadi sebelum berkeputusan, teman-teman harus ingat apa yang menyebabkan teman-teman membuat keputusan itu. Oke, sampai situ saja. Nanti tunggu channel berikutnya. Teman-teman bisa tanya-tanya atau apa. Insya Allah kalau saya tahu, saya jawab. Kita sharing bareng-bareng. Oke, cukup itu dari saya, Adam Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.